Tes tes. Oke guys, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini terkait dengan operasi hitung biasa ya. Cuman di sini menggunakan campuran, di mana soalnya adalah 1/4 ditambah dengan 7/4 dikalikan dengan 8/21. Berarti yang kita kerjakan adalah yang perkalian terlebih dahulu ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini sama-sama kita bisa bagi ya, sama-sama bisa kita bagi 7 di sini. Ini 1, ini 3. Kemudian ini sama-sama kita bagi 4, ini 1, ini 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya ini hasilnya yang kita hitung adalah 1/4 ditambah dengan 2/3 ya. Kalau misalkan mau atas kali atas, bawah kali bawah pun juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman nanti angkanya jadi sedikit lebih gede aja gitu ya. Oke, ini berarti sama harus kita samakan penyebutnya ya. 4 sama 3 sama-sama kita jadi 12 gitu ya. Sehingga berarti ini kali 3, ini berarti kali 3, ini kali 4, ini berarti kali 4. Berarti ini 3 tambah 8 gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah 11/12. Oke. Nah, jadi nomor 11 jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nomor 12, ternyata kita punya informasi Mirna akan memproduksi dengan dua jenis kue dengan modal 8 juta, ya kan, 8 juta rupiah. Kemudian biaya produksi kue bolu sebesar 15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan untuk biaya produksi kue brownies itu 20.000 dengan keuntungannya 35% per kotaknya. Lalu setiap hari Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Nah, apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum ya, memperoleh keuntungan maksimum di sini, berarti kira-kira disuruh nentuin nih benar atau salah dari setiap pernyataan. Nah, di sini diminta ada harus memproduksi sekian kotak kue, memproduksi harus lebih banyak. Oke, keuntungan maksimum. Oke, berarti di sini kita harus bikin kalimat matematikanya terlebih dahulu, dan jelas ini adalah materi terkait dengan program linear ya. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, berarti fungsi keuntungannya gitu ya. Fungsi keuntungannya itu kan berarti untungnya daripada si kue bolu dengan untung ditambah dengan untungnya si brownies gitu ya. Oke, berarti dari sini dulu kita cari dulu untuk keuntungan tiap-tiap ini, keuntungan tiap-tiap produk gitu ya, tiap-tiap produk. Nah, untuk si siapa? Untuk kue bolu berarti kita sebut saja K gitu ya. Kue bolu atau KB boleh. Nah, katanya untungnya 40% ya. 40% alias 0,4 dari produksinya, yaitu adalah sebesar 15.000 ya. Sebesar 15.000. Berarti ini kalau kita hitung jadinya adalah 6.000. Itu untuk keuntungan kue bolu. Sedangkan untuk kue browniesnya B aja gitu ya. Ternyata untungnya 35% dari si 20.000 nih. Berarti 0,35 kali dengan 20.000. Jadinya adalah 7.000 ya. Ini adalah keuntungan per masing-masing kotak. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan untuk menghitung keuntungan atau fungsi keuntungan gitu ya. Kx, y gitu ya. KKB, B gitu ya, adalah ini kan per kotak nih. Tapi yang jadi masalah kan kita kotaknya nggak tahu nih berapa. Jadi berarti di sini 6.000 dikali dengan KB gitu ya, ditambah dengan 7.000 dikalikan dengan B. Ini adalah fungsi keuntungannya. Nah, tapi untuk mengerjakan ini ternyata kita punya masalah gitu ya kan. Pertama, masalah modal ya, masalah modal. Oke, nah di sini punya modalnya, dia punya maksimum itu
maksimumnya adalah 8 juta gitu ya kan. Dia maksimumnya 8 juta. Nah, di mana model ini digunakan untuk memproduksi gitu ya, produksi kue bolu dan kue brownies gitu ya kan. Atau ini saya bikin, jangan ini deh, saya bikin X, X sama Y aja deh ya, sebelum ini. Oke, biar enggak ini aja, ini X ini Y gitu ya. Lalu ini berarti X, Y gitu ya. Ini berarti X, ini adalah Y-nya. Nah, berarti karena kita di sini perlu diingat ya, bahwasanya kita memisalkan ya. Di sini saya catat lagi bahwasanya untuk X ini adalah banyak apa namanya, banyak kotak kue bolu, sedangkan untuk Y-nya adalah banyak atau jumlah kotak gitu ya, kue brownies ya. Oke. Nah, lalu ternyata si modelnya nih. Nah, berarti satu kotaknya itu 15.000 ya. Kalau misalkan total biaya produksi semua kue bolu sebanyak X, berarti tinggal 15 kali X gitu ya. 15.000 dikali dengan X ditambah dengan satu kue brownies 20.000 nih, berarti 20.000 dikali Y gitu ya. 20.000 dikalikan dengan Y, dan karena maksimal berarti nggak boleh lebih gitu ya kan. Maksimal tuh berarti sama dengan boleh, kurang nggak apa-apa, yang nggak boleh adalah lebih. Berarti lebih kecil sama dengan 8 juta. Nah, karena berhubung ini sedikit besar gitu ya fungsinya, maka ini kita sederhanakan terlebih dahulu sebenarnya, boleh gitu ya kan. Sama-sama kita bagi 1000 aja dulu gitu ya. 1000 dulu aja, jadinya ini 15X tambah dengan 20Y lebih kecil sama dengan 8.000. Nah, ternyata ini bisa kita perkecil lagi nih, sama-sama dibagi dengan 5 ya. Sama-sama dibagi 5, berarti 3X tambah dengan 4Y gitu ya, lebih kecil sama dengan 1600 ya. Coba 80 bagi 5, 15, 30 ya, benar 16. Jadi 1600 ya. Oke, ini adalah masalah pertama. Masalah kedua adalah kemampuan produksi gitu ya kan. Kapasitas produksi gitu ya, kapasitas produksi, dimana kapasitas produksinya katanya paling banyak gitu ya, atau maksimumnya sebesar 500 kotak kue gitu ya, 500 kotak. Berarti jumlah yang di ini X sama Y nya itu kalau kita jumlahin gitu ya, X ditambahin dengan Y nya ini lebih kecil sama dengan 500 ya. Lalu perlu diingat bahwasanya ada batas ketiga nih, ada masalah ketiga juga, bahwasanya gitu ya kan, bahwasanya ini adalah apa namanya, batasan masalah yang emang sebenarnya harus terpikirkan secara logik gitu sih ya. Karena apa? Karena di sini otomatis jumlah barang yang diproduksi tidak boleh negatif ya, tidak boleh negatif. Karena nggak mungkin dong ya kan, kita misalkan apa sih namanya, memproduksi barang sebesar minus 5 kan nggak mungkin. Maka dari itu berarti X nya itu harus lebih sama dengan 0 dan Y nya ini harus lebih sama dengan 0 ya. Jadi kalau nomor 3 ini ya tinggal melihat dulu nih, emang apakah memungkinkan gitu ya untuk minus atau enggak gitu ya. Oke, dengan begitu berarti kita harus menggambar ya. Kita gambar nih, apa namanya, kita gambar terlebih dahulu. Berarti kita harus cari tahu nih titik-titiknya terlebih dahulu ya. Oke, yaudah berarti yang nomor ini berarti ini yang kedua, ini adalah yang ketiga ya. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini kan berarti ini saya bikinnya agak ini deh ya. Saya bikin rada kecil aja deh, nggak apa-apa. Karena nanti kan saya mau rencananya mau dibikin
dua cara gitu ya. Karena kan kita sebelumnya membahas ini membahas perhidasaman kayak gini tuh ada dua pendekatan gitu ya. Ada pakai cara bersih dan ada pakai cara kotor. Jadi di sini kita nanti gambarnya sketsa aja ya. Nah, ini mah nggak usah, biarin aja. Oke, berarti untuk yang pertama ini jelas ya, bahwasanya ini X lebih besar sama dengan 0 tuh berarti gambar garisnya ada yang ini nih ya. Ini adalah yang X lebih besar sama dengan 0. Lalu ternyata di sini juga ada apa namanya? Di sini Y lebih besar sama dengan 0, berarti gambar garisnya itu adalah yang di sini nih ya. Oke. Y lebih besar sama dengan 0. Lalu di sini kita punya dua garis ini. Yang pertama terlebih dahulu, berarti 3X tambah 4Y sama dengan 1600. Berarti ketika X nya 0 gitu ya, ketika X nya 0 berarti Y nya berapa tuh? Ini habis, berarti 1600 bagi 4 ya, jadi adalah 400. Lalu ketika Y nya dia 0, maka 1600 per 3 ya. X adalah 1600 per 3. Nah, lalu yang kedua ya, si ini X tambah Y sama dengan 500. Berarti ketika X nya sama dengan 0, otomatis Y nya adalah 500. Dan ketika Y nya 0, berarti X adalah 500. Berarti ini 500,0, ini 0,500. Kalau yang atas ini adalah 1600 per 3,0, yang ini adalah 0,400 ya. Oke, ya sudah, berarti di sini kita harus mencari yang namanya kita gambar gitu ya terlebih dahulu. Oke, berarti 0,400 itu kira-kira estimasinya dari sini ya. Ini 400. Terus 1600 per 3 itu sekitar berapa tuh? 500-an ya, nggak nyampe 600. Berarti ya 500 berapa gitu ya. Oke, nanti ini kita tulis saja nih. Berarti ini adalah 1600 per 3 gitu ya. 1600 per 3. Berarti ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk si siapa? Untuk si 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 1600 gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada lagi si yang abu-abu ini 500,0, 0,500 tuh berarti, nah 500,0 itu di sini nih, ini 500-an ya, ini 500. Terus ini kita tambahin dikit lagi deh ya. Berarti 500 itu ada di sini. Oke, kita tarik nih garis, set. Nggak apa-apa ya, rada kepotong, nggak apa-apa lah. Oke, berarti ini adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 500. Nah ya sudah, nanti mau pakai cara bersih atau cara kotor, nanti sebenarnya ini udah kejawab sebenarnya ya. Daerah arsirannya itu ada di mana gitu ya. Oke, wait dulu. Ini kalau saya pindahin dulu bentar ya. Ini saya pindahin dulu bentar ke atas begini. Lalu ini begini. Oh, oke. Ini bisa ya. Oke, saya bikin begini. Nah, satu lagi begini gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ini berarti nanti ini, kalau ini yang sebelah kiri ini cara kotor ya. Ini cara kotor. Cara kotor, ini cara bersih ya. Oke. Nah, untuk yang orange sama yang hijau dulu. Kalau yang orange pakai cara kotor berarti ini ke kanan gitu ya. Oke. Ini ke kanan gitu ya. Saya bikin ini mewakili aja ya. Jadi nggak saya bikin rada banyak. Terus yang hijau ini adalah daerah yang ke atas gitu ya. Nanti kalau kalian gambar, kalian bikin arsiran aja gitu kayak biasa, kayak di nomor sebelumnya gitu. Atau gini aja deh, boleh.
nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Gini ya kan, ke kanan tuh ya, masih panjang ya. Terus habis itu ini begini ya kan. Oke. Kemudian untuk yang biru tua itu dia arahnya ke bawah kiri gitu ya, karena ada titik ujinya di sini 0,0, berarti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 1600, berarti ini bernilai benar gitu ya, berarti mendekati titik uji. Begitu juga untuk yang abu-abu nanti 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 500, berarti ini bernilai benar. Oke, berarti dengan begitu kita punya informasi ini bernilai benar semua. Berarti kalau yang cara kotor dia mendekati titik ujinya gitu ya kan. Berarti yang di sini gambar arsirannya dia ke bawah sini ya kan. Set gitu ya. Lalu yang abu-abu itu ke sini. Nah, mana daerah yang paling kotor? Nah, ternyata daerah yang paling kotor adalah daerah yang sini nih. Set. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya alias DP gitu ya. Nah, tapi kalau pakai cara bersih berarti X yang lebih besar daripada 0, arsirannya ke sini gitu ya kan. Terus habis itu yang ini itu jadinya ke bawah. Terus habis itu kalau misalkan yang biru ini karena benar jadi menjauhi ya, jadinya arsirannya ke sana. Kemudian untuk yang abu-abu ini juga ke sana. Oke, berarti daerah mana nih yang paling bersih? Ya sama persis ya, daerah yang paling bersih adalah dari sini ke sini gitu ya kan, dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Nah, dengan begitu berarti ada 4 titik ya yang kita bisa uji nanti untuk mencari mana yang maksimum, mana yang minimum gitu ya. Oke, kita sebut saja ini nggak mungkin ya. Jadi di sini kita nggak usah ngecek yang di sini. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong dia tidak memproduksi sama sekali. Ya kalau tidak memproduksi sama sekali ya nggak bakal mungkin dong dia untung kan. Oke, jadi di sini kita ngecek cuman 3 titik doang nih. A, B, C saja kita sebut saja, gitu ya. Nah, untuk titik A itu adalah 0,400. B itu belum ada, ya kan? Jadi nanti kita cari dulu titik potong antara si biru tua dengan abu-abu. Nah, yang C ini berarti 500,0. Ya udah, berarti untuk titik B terlebih dahulu. Berarti kita eliminasi antara atau itu kita urus dulu nih 3x tambah 4y sama dengan 1600 sama x tambah y itu sama dengan 500 gitu ya. Ya sudah, berarti ini kali 1, ini kali 3, berarti 3x tambah 4y sama dengan 1600, 3x tambah 3y sama dengan 1500 gitu ya. Berarti ini sama-sama kita kurang nih. Berarti ini habis ya 3x nya. Berarti jadinya 4y kurang 3y dia y, 1600 kurang 1500 itu adalah 100. Berarti y nya 100 nih. Nah kalau y 100 x nya berapa? Ya x tambah y nya sama dengan 500 gitu ya. Berarti x tambah 100 sama dengan 500, berarti x nya adalah 400. Berarti dari sini kita dapat informasi B nya adalah 400,100 gitu ya. Oke. Nah, ya sudah, berarti kita harus ngecek nih satu-satu nih mana yang emang kita harus cek. Nah, sebenarnya dari sini nih kalau kita lihat pilih di sini suruh menentukan benar atau salah, yang jelas yang pernyataan satu itu pasti bernilai salah. Kenapa? Karena di sini 200 kotak kue bolu. Sedangkan di sini aja antara dia 0, 400 atau 500. Jadi udah pasti salah, gitu ya kan? Nah, kalau yang kedua atau yang ketiga kita harus cek. Karena di sini bilangnya harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Kue brownies itu adalah yang Y-nya. Ya ini bisa jadi ke sini, ya kan? Kalau dia untungnya maksimum kan gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau keuntungan maksimumnya ada di B sama C, nanti dia jadi salah kan? Gitu.
Oke, berarti mau nggak mau kita harus ngecek terlebih dahulu si siapa untuk yang titik A terlebih dahulu. Ini saya ngeceknya di mana ya? Ini saya hapus saja ya, yang cara bersih aja ya. Apa namanya? Cara bersihnya saya hapus. Oke. Berarti untuk titik A di sini yang 0,400 berarti fungsi keuntungannya 0,400 ini adalah, ya tinggal kita hitung nih, berarti 6.000 kali 0 tambah dengan 7.000 kali dengan 400 gitu ya. 7.000 kali dengan 400 berarti jadinya adalah 28, nolnya ada 5 ya. Nolnya ada 5. Jadi dia 2.800.000. Nah, kalau yang B itu adalah 400,100 ya kan. Berarti yang kalau kita masukin X nya 400, Y nya 100 berarti jadinya 6.000 dikali dengan 400 tambah dengan 7.000 kali dengan 100. Berarti ini 2.400.000 ya. 2.400.000 tambah dengan 700.000 gitu ya. Oke. Berarti ini jadinya adalah 3.100.000. Oke. Nah, dari sini udah kejawab nih bahwasanya kue brownies ternyata nggak lebih banyak gitu ya kan, karena di sini ternyata kue browniesnya aja yang 400. Harusnya kan kalau yang ini dia bakal jawabannya yang A kan. Nah, tapi ternyata pas kita titik A sama titik B ini ternyata yang A aja udah kalah gitu kan. Maka dari itu kita otomatis ini bilang ini salah gitu. Oke. Yang C ketika dia 500,0 gimana? K 500,0 ya, sebenarnya ini kalau ini langsung jawabannya yang ketiga harusnya sih benar ya harusnya. Walaupun ya sebenarnya ada possible salah semua gitu. Tapi kita cek ulang lagi aja untuk memastikan bahwasanya yang B ini adalah titik B ini adalah titik yang paling maksimum. Kali 500 tambah dengan 7.000 kali 0 berarti ini 3 juta ya. Ini 500 ya, sorry. Jadinya 3 juta. Ternyata bener nih, ini adalah yang paling maksimum, sehingga pernyataan nomor 3 ini bernilai benar ya. Oke, jadi ternyata Mirna ini akan mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 3.100.000 dengan apabila gitu ya, apabila dia memproduksi sebesar 400 kue bolu dan 100 kue brownies ya. Dan dengan begitu berarti untuk pernyataan 1 salah, 2 salah, dan 3 benar gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 13. Oke, nomor 13 dikasih tahu ada trapesium ya, ada trapesium ABCD dan ternyata dikasih tahu AD sama dengan BC. Oke. Lalu AB sejajar dengan DC, sudah benar ya, dikasih tanda seperti ini gitu ya, menandakan dia sejajar. Lalu AB lebih besar daripada DC, oke, sesuai gambarnya. Lalu sudut BAD berarti ini 70 derajat ya. Untuk yang di sini 70 derajat. Lalu ABD ini adalah 30 derajat. Lalu yang dipertanyakan adalah benar apa salahnya terkait dengan besar sudut pada trapesium ini. BCD apa berapa? Oke, ya sudah. Dari sini sebenarnya sudah bisa langsung kita jawab ya. Langsung kita barbar aja. Ketika garis ini clue dasarnya adalah ketika kalian punya dua garis sejajar gitu ya. Dua garis sejajar. Kemudian di sini saya potong oleh sebuah garis. Perlu diingat berarti besar sudut yang ini sama yang ini tuh pasti sama semua gitu ya kan. Lalu yang ini sama yang ini itu pasti sama semua gitu. Nah, berarti dari sini udah ketahuan nih bahwasanya ketika ini 30 otomatis ini 30 derajat gitu kan. Karena ini kalau kita panjangin, ini mungkin kita kasih baru bantu garis panjang gitu ya. Nah, kurang lebih kan seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita tambahin lagi deh garis gitu ya, set. Oke.
Nah, otomatis kan kalau misalkan kita lihat begini artinya apa? Kalau kita ngikutin garis yang ini nih, mungkin saya tambahin aja, ini adalah garis yang warna hitam juga nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka kalian harus melihatnya adalah, oh berarti 30 derajat di sini nih sama nih 30 derajat yang di sini, pasti sama gitu ya. Oke, itu 30, ini 30. Nah, oke, berarti kita lanjut lagi juga. Kalau misalkan untuk sudut dari sini berarti yang sudah kejawab berarti BDC ya. Oke, berarti ini salah karena dia 30 derajat. Oke, kemudian untuk BCD. Oke, BCD. Oke. Nah, ini sebenarnya karena ini dia udah jelas sama nih. Artinya kan berarti ini kayak ngebagi dua sama rata kan sebenarnya gitu. Nah, maka dari itu berarti ini pun sudah terjawab. Yang ini adalah 70 derajat gitu ya. Ini 70 derajat nih, ya kan? Oke, kalau ini 70 derajat, otomatis ini 110 derajat. Kenapa? Karena perlu diingat bahwasanya sudut ini kan adalah 180 ya. Nah, karena sudah ada 70 berarti sisanya adalah 110. Berarti sudut BCD 110 ini benar ya. Oke, lanjut lagi. Sudut CBD. Nah, CBD di sini gitu ya kan. Perlu diketahui berarti bahwasanya ketika kita bicara segitiga ini atau segitiga yang ini deh, kita bicara segitiga yang warna biru ini alias segitiga BDC, jumlah sudutnya harus 180 derajat. Berarti sudut yang ada di sini kita bisa hitung dengan 180 derajat kurang 70 derajat kurang 30 derajat. Berarti berapa tuh? 110 derajat kurang 30 derajat, 80 derajat. Sehingga di sini CBD-nya berapa nih? Oke, jadi ini berapa? 80 derajat ya. Oke, jadi ini 80 derajat gitu ya. Oke, 80 derajat nih, ya kan? Nah, ya sudah, berarti dengan begitu CBD, oke ya, ingat ya, CBD itu adalah sebesar 80 derajat. Oh, 40 derajat nih. Berarti ini salah ya. Oke, soal nomor 13 jawabannya adalah benar, salah, dan salah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 di sini perhatikan gambar berikut terkait dengan trapesium siku-siku ABCD. Lalu dikasih tahu bahwasanya AB itu 3. Oke, AB-nya di sini 3 cm atau 3 satuan. Lalu AD-nya lebih kecil daripada BC. Harusnya sih lebih kecil ya, karena kalau sama dengan bukan jadi trapesium gitu ya. Nah, jadi mungkin ini saya bikin begini aja. Nah, apakah keliling trapesium tersebut lebih besar daripada 25? Nah, putuskan apakah dengan tambahan informasi dari pernyataan 1 ataupun 2 itu kira-kira cukup untuk menjawab apakah keliling ini apakah ini terjawab atau tidak gitu. Yang penting terjawab apa tidak gitu ya kan. Apakah kelilingnya trapesium lebih besar daripada 25? Kalau emang kita nggak bisa jawab dan kita nggak bisa buktikan, maka itu nggak bisa dipakai gitu ya. Oke. Untuk nomor 1 katanya luas trapesiumnya itu adalah sebesar adalah 24 ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya trapesium siku-siku seperti ini, lalu ternyata ini 3, lalu ternyata luasnya adalah 24, dan perlu diingat untuk menghitung keliling yang ada di sini kita memerlukan apa? AB tambah BC tambah CD tambah DA gitu ya. Atau yang penting ke jumlah 4 sisinya ketahuan, ya udah itu disebut keliling gitu. Nah, luas ini adalah 24. Nah, di sini kan tadi A B C D. Nah, di sini untuk menghitung luasnya adalah ABC tambah CD gitu ya, per 2 kali dengan tingginya AB gitu ya. Nah, oke, berarti ini luasnya ini adalah 24 sama dengan BC tambah CD per 2
kali dengan AB-nya 3. Sehingga di sini saya kali 2 aja gitu ya, dikali 2 terus kemudian per 3 gitu ya. Atau dikali 2 dulu. Ini jadi 48 sama dengan ABC tambah CD sama dengan dikali dengan 3. Berarti bagi 3 nih. Berarti BC tambah CD-nya adalah 16. Oke. Kita tahu dari sini kan tadi kita menghitung keliling itu adalah AB tambah BC tambah CD tambah DA kan. Nah, dari sini, dari kalimat ini kita cuma punya informasi ini sudah dapat dari soal ya. Nah, kita lihat yang hijau tuh udah ada nih di sini AB-nya. Nah, ternyata berdasarkan pernyataan yang kedua, BC tambah CD-nya nih ketahuan nih, ini ke sini nih. Gitu ya. Nah, ini ke sini tuh ketahuan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah DA-nya belum ada. Gitu kan? Sorry, kok BC tambah CD. Sorry, ini bukan BC tambah CD ya, tapi BD BC tambah AD. Ya, sorry, ini BC tambah AD. BC tambah AD alias DA gitu ya. Nah, berarti ini udah ketahuan nih. Ini tambah ini, gitu kan? Nah, yang belum ketahuan adalah CD. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya untuk CD di sini kita harus kalau misalkan kita mau kan kita harus ini kita potong kan nanti ya. Nah, nanti ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku gitu ya. Membentuk sebuah segitiga siku-siku yang nanti ini kita bisa kerjakan pakai Pythagoras. Ataupun misalkan di sini saya kasih simbol ED gitu ya. Nah, misalkan nih kita tahu bahwasanya kan di sini kita DEC gitu ya. Nah, ini kan 3. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada statement, bisa kita bikin statement bahwasanya BE tambah EC itu sama dengan BC. Jadi selama kita tahu BC sama dengan EC itu berapa, atau kita punya informasi BC kurang BE itu ada gitu ya kan, itu bisa dilakukan. Tapi sayangnya nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti DC-nya nggak bisa kita kerjain. Kalau DC-nya nggak bisa dikerjain, maka kelilingnya nggak bisa dijawab. Berarti pernyataan satu ini nggak cukup, gitu ya. Pernyataan satu ini nggak bisa dipakai sendirian ya, terutama kita fokusnya sendirian dulu. Nah, lalu ada pernyataan kedua. Pernyataan kedua di sini punya BC 10 dan CD-nya 5. Oke, berarti ini kita gambar ulang lagi trapesiumnya siku-sikunya gitu ya kan. Ternyata ini A B C D, ini AB-nya CD-nya di sini 5, kemudian di sini BC-nya 10, di sini 3. Oke, berarti dari sini kalau emang kita mau kerjain ternyata apa? AB-nya udah ada gitu ya kan. AB-nya udah ada, BC-nya udah ada, DC-nya juga ada, tinggalnya di DA. Nah, tadi kita hubungkan, berarti ini kita potong. Kita sebut saja ini titik E. Gitu kan ya? Bener nggak? Nah, di sini kan udah ketahuan ini pasti 3, ya kan? Nah, dari sini kita bisa nebak apa? EC-nya. EC-nya sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Nah, ini kalau nanti kalian hitung jawabnya adalah 4. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ini 10-nya saya geser ke bawah. Jadi dari sini 10 itu dari sini ke sini nih. Kemudian dari sini ke sini tuh 4. Berarti udah kejawab dong, dari sini ke sini berapa? Ya, di sini 6. Otomatis di sini juga 6. Alhasil kita punya DA. Nah, dengan begitu berarti bisa kita jawab gak? Gitu kan. Nah, kita cek dulu apakah keliling trapesiumnya tersebut lebih dari 25. Kita cek dulu. Berarti AB-nya tapi sebenarnya ini bisa terjawab apa enggak ya? Iya atau tidak. Selama dia bisa dijawab iya atau tidak, ya udah sebenarnya ini bisa langsung kita kita konklusikan atau kita simpulkan bahwasanya nomor 2 ini bisa gitu ya kan. Karena kan jawabannya apakah keliling trapesium tersebut lebih daripada 25? Ya, kita cukup jawab aja iya atau tidak. Selama kita bisa jawab ya atau tidak dengan pembuktian atau bisa kita buktikan sama ada prosesnya kayak gini, ya udah gitu. Beda sama yang nomor 1. Nomor 1 CD-nya nggak ada.
Nah, kalau CD-nya nggak ada, gimana kita mau ngebuktiin nih bahwasanya kelilingnya tuh lebih besar daripada 25? Orang ukurannya juga tahu kayak kan. Nah, tapi kalau ini jawabannya udah pasti ketahuan gitu kan. Karena AB-nya ada, BC-nya ada, CD-nya ada, DA-nya pun ada gitu. Dengan begitu nanti ini kalau dihitung nanti kita bisa jawab lebih dari 25 enggak gitu ya. Oke, di sini boleh ya, kalau nggak ada masalah berarti ini kita hitung aja dulu. Tambah BC-nya 10, tambah CD-nya 5, tambah DA-nya 6. Berarti kelilingnya berapa? 13 tambah 5 18 tambah 6 24. Nah, ternyata kelilingnya 24 nih. Nah, berarti kejawab dong. Apakah kelilingan trapesium tersebut lebih daripada 25? Jawabannya tidak gitu. Walaupun di sini 26 ataupun 25 ya, 26 atau 30 pun jawabannya bisa kejawab. Jawabannya adalah iya kan gitu. Jadi karena dia lengkap ya sudah, berarti ini yang nomor 2 ini aja bisa dipakai buat menjawab pertanyaan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini pilihannya adalah yang B ya. Pernyataan 2 aja cukup, tapi pernyataan 1 nggak cukup buat jawab pertanyaan gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 14 ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 15. Suatu tangga dengan panjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal dan sudutnya dibentuk tangga dan lantai adalah 60 derajat. Nah, tinggi dinding yang dapat disentuh oleh si tangga itu berapa gitu ya kan. Ya sudah, berarti untuk nomor 15 itu gambarnya kurang lebih seperti ini gitu ya kan. Oke, ini lantai gitu ya, ini lantai, kemudian ini dinding gitu ya kan. Nah, ternyata di sini ada sebuah tangga gitu ya. Nah, ini sebut saja AB gitu ya. Kemudian di sini nanti ada O gitu ya. Ini siku-siku ya, jangan lupa. Nah, AB-nya ini panjangnya adalah 6 meter. Nah, lalu katanya sudut yang dibentuk tangga dengan lantai. Berarti di sini nih 60 derajat. Nah, yang ditanya adalah tinggi dinding yang disentuh ujung atas tangga berapa. Nah, yang ditanya itu dari sini ke sini itu berapa sih? Dari sini ke sini itu berapa? Ya sudah. Di sini ini kan 6 meter ya. Oke. Di sini depan ini miring dan ada hubungan sama sudut. Jadi kita bisa memanfaatkan perbandingan trigonometri. Sin A gitu ya. Sin A sama dengan BO per AB gitu ya kan. Depan per miring. Berarti sin 60 sama dengan sin 60 derajat sama dengan BO per 6. Berarti ini akar 3 per 2 sama dengan BO per 6. Berarti ini kita kali 6 nih. Berarti BO nya sama dengan, ya jawabannya adalah 3 akar 3. Sehingga dapat disimpulkan nomor 15 jawabannya adalah yang C, 3 akar 3 meter ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 16. Nomor 16, rata-rata nilai 17 murid dari skala 100 adalah 83. Nah, lalu ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan sehingga rata-rata yang 20 murid itu menjadi 82. Oke, berarti di sini kita dapat simpulkan begini. Kita gambar skenario-nya adalah seperti ini. Jadi di sini ada 20 siswa, ya kan? Ada 20 siswa di mana berarti ini n-nya ya. Ini n-nya atau di sini x bar-nya adalah sebesar 82. Ini adalah xt, ini adalah nt gitu ya. Nah, ternyata di sini ada 2 kelompok. Ternyata ada kelompok yang udah ujian dan ada kelompok yang lagi susulan gitu ya. Ini yang biru tuh susulan ya. Atau yang ungu deh, ini susulan nih. Nah, ternyata di kelompok yang pertama di sini, ini n-nya berarti n1 ya sama dengan 17, x bar satunya adalah 83. Kan gitu. Lalu di kelompok kedua di sini ternyata ada berapa? Ada 3 orang. Berarti n2-nya adalah 3.
Tapi kita nggak tahu nih rata-ratanya berapa, yang sehingga si siapa rata-ratanya yang awalnya 83 jadi turun, gitu ya kan. Nah, ya sudah, sebenarnya kalau emang ini kita konsepnya apa? Konsepnya adalah jumlahnya. Kan gini, ketika nilai itu dijumlahkan, walaupun kita bagi dua dan ketika kita balikin lagi pasti jumlahnya sama. Nah, dengan begitu berarti dari yang hijau di sini perlu diingat ya, rumus rata-rata itu adalah apa? Rata-rata adalah jumlah data gitu ya, jumlah data dibagi dengan banyak datanya gitu. Ya sudah, berarti ini kalau kita mau rumus aja gitu ya, maksudnya kita otak-atik rumus, berarti jumlah datanya sama dengan apa? Rata-rata dikali dengan banyak data gitu ya. Ya sudah, berarti ini jumlah totalnya itu sama dengan NT kali X bar T. Berarti jumlah totalnya adalah 20 dikalikan dengan 82. Berarti jumlah totalnya berapa? 1640 gitu ya. Nah, lalu dari 1640, jadi ketika ada nilai ulangan dari 20 orang ini dijumlahin ternyata 1640. Nah, berarti dari sini ternyata yang udah ikut ujian jumlahnya berapa? Ya sama, berarti jumlah 1 sama dengan N1 kali X bar 1. Jumlah 2 sama dengan jumlah 1 sama dengan 17 kali 83 gitu. Nah, berapa tuh 83 kali 17? 83 dikalikan dengan 17 itu berapa ya hasilnya ya? Hasilnya adalah 1411 gitu ya kan. Oke, jumlah satunya adalah 1411 kan gitu ya. Nah, berarti dari sini sudah kejawab bahwasannya di sini apa? Jumlah total keduanya ya tinggal nanti ini kita tulis dulu aja ya. Jumlah yang kedua sama dengan N2 kali X bar 2. Nah, untuk mencari X bar 2-nya ini pasti kita butuh J2-nya kan. Nah, yang tadi berarti jumlah total gitu ya, jumlah total di sini sama dengan J1 tambah J2. Berarti 1640 sama dengan 1411 tambah J2. Berarti sama-sama dikurang 1411 gitu ya. Berarti 1640 dikurangi dengan 1411. Jawabannya adalah 229. Gitu ya. Berarti jumlah duanya ini adalah 229 nih. Oke. Berarti pernyataan pertama di sini dia nilainya benar ya. Dari sini jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229. Ya sudah, lalu kita lanjutin lagi. 229 sama dengan 3 kali X bar 2 bagi 3 nih, ya kan? Berarti X bar 2 nya berapa? Ini 229 kalau dibagi dengan 3, jawabannya adalah 76,33 gitu, 76,33. Nah, dari sini berarti kejawab nggak? Rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tersebut lebih daripada 70. Betul ya. Oke, pernyataan kedua nih benar. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Nah, ini kita disuruh ngecek nih yang pernyataan nomor 3. Karena di sini kita disuruh agak sedikit berlogik ya. Jadi yang nomor 3 ini perlu kita tahu ya bahwasanya untuk yang X bar 2 di sini tadi kan katanya jumlah 2-nya itu adalah 229. Nah, sebut saja berarti ini susulan yang orang pertama tambah dengan susulan yang kedua tambah susulan yang ketiga itu adalah 229. Nah, tapi perlu diingat juga bahwasanya kan kita nggak tahu ya nilainya ini berapa. Jadi kita asumsikan aja sementara. Kan katanya tidak kurang dari 29. Coba kita mentokin dulu nilai kedua siswanya. Jadi ini 100 tambah 100 tambah S3 sama dengan 229. Berarti S3-nya berapa? 29. Jadi
kalau ternyata siswa yang pertama sama siswa yang kedua dapat nilai 100 nih, ternyata nilai si siapa S3 yang di sini atau susulan orang yang ketiga gitu ya. Nah, orang ketiga yang ikut susulan nilainya itu 29. Dan mungkin nggak di bawah 29? Nggak mungkin, karena tadi ini udah kita pentokin kan gitu. Sehingga pernyataan ketiga ini bernilai benar. Nah, lanjut pernyataan keempat. Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih daripada 76. Ya, sebenarnya ini kalau misalkan untuk yang nomor 4 ini nih, pernyataan yang keempat, sebenarnya ada hubungan sama, ya sebenarnya bisa pakai yang 229 gitu ya. Atau ini nih, ini lanjut lagi nih. Anggap aja ternyata jumlah yang kedua 229 ini ternyata dipukul rata semua. Gitu ya kan, dipukul rata semua. Berarti 76,3 gitu ya kan. 76,3 tambah 76,3 tambah 76,3 kan gitu ya. Itu adalah 229. Nah, jadi ini konsepnya itu adalah ketika ininya nanti dinaikin nambah, maka salah satunya harus ada yang dikurang ataupun dua-duanya dikurang, dengan syarat supaya biar tidak merubah jadi tidak berubah dari 229 nih jumlahnya. Ketika kita jumlahkan ataupun kita kurangkan harus balance gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini tambah 6, ini kita kurangin 4, kurangin 2, boleh nggak? Boleh banget, nggak ada masalah ya. Nah, dari sini aja kalau kita anggap aja ini nilainya rata semua nih, 76,3, berarti nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tersebut lebih daripada 76. Ya betul juga dong, ya kan? Oke, 76, karena dia nilainya 76, lewat nih kalau kita bikin rata. Nah, kemudian ini ketika saya bikin lebih dari, kita tambah 1, ini kurang 0,5, kurang 0,5 juga boleh. Nah, dan pasti nanti yang paling tinggi itu pasti lebih daripada 76 ya. Oke, lanjut ke nomor 5, pernyataan kelima. Jangkauan data nilai ketiga murid tersebut yang mengikuti ujian susulan lebih daripada 72, kan gitu ya. Nah, paling mentok, paling lebih dari nih, berarti minimumnya tuh 72. Coba kita cek dulu dari yang di sini, dari yang data yang ini. Berarti dari sini untuk menghitung jangkauannya adalah 100 kurang 29, ternyata 71. Nah, kalau S-nya dia saya pentokin dan kemudian salah satu nilai yang saya mentokin, duanya terutama dua saya mentokin dan ternyata yang 3 paling kecil, itu aja jangkauannya 71. Berarti tidak ada, berarti ada sesuatu anomali di sini, yang dimana katanya jangkauannya kan lebih daripada 72. Ternyata pas kita cek kayak simulasi yang nomor 3, pernyataan nomor 3 di sini, ternyata dia nilai jangkauannya 71. Berarti ini salah gitu ya, sehingga ini kita nggak usah pilih. Jadi pernyataan untuk soal nomor 16 nih, pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, nomor 17 di sini kita punya informasi bahwasanya ada sebuah fungsi kuadrat ya, lebih spesifiknya 4 kali x kuadrat kurang 8x tambah 12. Lalu ditanya nih, grafik fungsi f terbuka ke atas. Ini benar. Kok bisa benar nih? Karena ini kalau misalkan kita kalikan, jadinya adalah 4x kuadrat kurang 32x gitu ya, tambah 48. Nah, karena nilai yang di sini itu lebih besar daripada 0, maka kurvanya kurva terbuka ke atas gitu ya, terbuka ke atas. Jadi kita lihat cuman nilai, kita cuman lihat fungsi koefisien x kuadratnya aja ya. Nah, lalu grafik fungsi f memotong y sama dengan min 18. Oke, kita cek dulu. Berarti untuk yang nomor 2, pernyataan nomor 2 di sini, berarti
di sini ketika X-nya sama dengan 0 ya. Ya sudah. Berarti F0 sama dengan 4 kali 0 kuadrat kurang 32 kali 0 tambah dengan 48. Berarti F0-nya adalah 48 alias 0,48. Berarti ini pernyataannya bernilai salah. Gitu ya. Nah, lalu grafik fungsi f-nya tidak melalui kuadran ketiga. Kan gitu ya. Nah, di sini kita harus mengecek nih berarti. Nah, ini saya hapus dulu ya nomor 15-nya. Nah, dengan begitu kan kita tahu bahwasanya kan untuk koordinat kartesius ini kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kan gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita kan nggak tahu nih apakah lewat sini nih, kan gitu ya. Maka ternyata kita sudah punya bantuan untuk yang titik potong sumbu y-nya, gitu ya, adalah 0,48 di sini nih, 0,48. Nah, ini bisa jadi begini, bisa jadi begini dong, ya kan? Nah, makanya itu kita cek nih, cari tipot sumbu x-nya. Berarti titik potong sumbu x itu tipot sumbu x itu terjadi ketika y-nya adalah 0. Berarti fx sama dengan 0, jadinya 4x kuadrat kurang 32x tambah 48, atau kita pakai yang ini aja ya, yang lebih versi lebih mudahnya. Tapi sama aja sih, nggak ada masalah. Tambah 12 sama dengan 0, berarti sama-sama kita bagi 4. Berarti jadinya x kuadrat kurang 8x tambah 12 sama dengan 0. Berarti di sini cari berapa kali berapa hasilnya 12, dan berapa tambah berapa hasilnya min 8. Min 6 min 2 ya. Nah, berarti x dikurang 6 kali x kurang 2 sama dengan 0. Berarti ada dua nilai nih yang memungkinkan supaya dia 0. X sama dengan 6, atau kita bisa masukin x sama dengan 2. Berarti di sini titiknya adalah ada 2,0 dan ada 6,0 sama ini 2,0. 2,0 itu ada di sini. 6,0 itu ada di sini. Berarti kalau kita gambar grafiknya gimana? Begini dia. Berarti benar ya bahwasanya dia tidak melewati kuadran ketiga, karena yang dilewati hanyalah kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran keempat. Seperti itu ya. Itu untuk nomor 17. Dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, di soal nomor 18 ini kita punya informasi bahwasanya tagihan listrik dari bulanan di sebuah apartemen gitu ya, dihitung dengan menggunakan sebuah fungsi gitu ya. Nah, di mana fungsinya itu adalah fx sama dengan 1350x tambah 25.000 ya. Ini adalah fungsinya. Nah, lalu x-nya ini adalah jumlah pemakaian energi listrik, dan fx itu adalah total tagihannya. Nah, lalu si Andi ini ternyata gitu ya, dikasih tagihan. Ternyata tagihannya disuruh bayar sebesar 160.000, ya kan? Jadi fx kita punya informasi bahwasanya nilai fx adalah 160.000 gitu ya kan. Nah, tapi di sini ada yang janggal. Jadi katanya si Andi ini menyadari bahwasanya penggunaan listrik yang dia pakai lagi di 160.000 ini itu lebih daripada penggunaan listrik yang biasa dia pakai. Artinya dia biasa pakai di bawah daripada ini, di bawah 16.000. Berarti dari sini kita punya kalimat bahwasanya fx yang lagi dibahas 160.000 ini bukan sama dengan gitu ya. Jadi dari statement yang ada di sini, ini kita memperbaiki bahwasanya fx yang ada di sini itu adalah lebih kecil daripada 160.000 gitu ya. 160.000. Nah, oke. Berarti ini kita lanjutin ya. Lanjutin dari kalimat ini. Berarti 1350x gitu ya, tambah 250.000 gitu ya. Atau ini saya lanjutin dengan kalimat yang berbeda deh. Dengan warna yang beda, karena nanti takutnya sama-sama yang ini.
1350x tambah dengan 25.000 sama dengan 160.000. Berarti ini sama-sama dikurangin dengan 25.000. Berarti 1350x gitu ya. Sama dengan, berarti berapa tuh? 160 kurang 25, 135 ya. 135.000. Nah, lalu ini dibagi 1350. Berarti X nya sama dengan berapa? Sorry, ini lebih kecil ya. Kok malah sama dengan X nya lebih kecil. Nah, ini lebih kecil nih daripada gitu ya. Berarti dari sini lebih kecil daripada 100 kWh gitu, atau nilainya lebih kecil daripada 100. Mana yang lebih kecil daripada 100? 85 dan 90 gitu ya. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 2 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Pak Andi mempresentasikan desain gedung berukuran 60 x 60 ya, ini ukuran gambar aslinya. Kemudian pakai proyektor yang dimana proyektornya itu ke sebuah layar yang dimana ukurannya 2,4. Ini kemudian dari sini ke sini adalah 1,8 meter gitu ya, 1,8 meter. Nah ya, lalu proyektor menghasilkan perbesaran proporsional tergantung jarak dari layarnya. Nah, informasi ini yang saya garis bawahi warna ungu gitu ya, itu ada hubungannya dengan kalimat yang ada di sini ya. Yang ada di sini skala pembesarannya adalah 0,6 kali dengan berapa jaraknya gitu ya, antara si gambar dengan si hasil proyektornya kan gitu. Oke, lalu Pak Andi menetapkan ini segala macam. Nah, bagaimana tampilan desain gedung yang ada di layar yang diproyeksi gambarnya ini? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama, perbandingan ukuran ini di layar ini apakah 1:1? Betul. Ini pun nggak usah dicek. Karena apa? Karena ketika kita memproyeksikan seperti ini, pasti ukurannya tetap persegi kan? Karena di sini ukurannya persegi nih. Berarti di sini juga harus persegi juga gitu ya. Oke, jadi 1:1 di sini. Lalu ukuran panjang dan lebar tampilan desain pada layar adalah lebih dari 1 meter. Oke. Berarti di sini kita garis bawain dulu bahwasanya di sini skala pembesarannya adalah 3 kali 0,6 kali 3 gitu ya. Berarti 1,8 kali diperbesar gitu ya, 1,8 kali. Nah, berarti ukuran yang ada di gambar atau ukuran proyeksi gambarnya gitu ya, ukuran proyeksi gambarnya adalah berapa ya? 1,8 dikalikan dengan 60 cm. Nah, jawabannya berapa? 108 cm alias 1,08 meter. Berarti pernyataan nomor 2 ini benar ya, gitu ya kan? Masing-masing ukurannya, karena ini persegi ya, saya ambil ngitungnya satu kali aja gitu ya. Berarti ternyata di sini jadinya 1,08 gitu ya. Ini jadi 1,08 meter. Di sini jadi 1,08 meter. Nah, dengan begitu terjawablah soal nomor yang pernyataan ketiga. Terdapat bagian gambar asli desain yang terpotong dalam tampilan layar. Ya kagak, orang masih cukup ya kan gitu. Karena kalau kita cek kan ini ukurannya yang layarnya kan 2,4 panjangnya, tapi gambarnya 1,08 nih ya. Ini dengan asumsi ini di tengah-tengah gitu ya. Ini persis banget di tengah, berarti kiri sama kanannya masih ada kosong. Terus yang ini nih, ini 1,8, tapi di sini cuma 1,08. Ya berarti masih masih kurang kan, atau masih lebih kecil daripada 1,8. Hasil nggak bakal mungkin kelewatan gitu. Makanya di sini pernyataannya bernilai salah gitu ya kan. Karena
ukuran proyeksi gambarnya di sini dia lebih ukuran proyeksi lebih kecil daripada 2,4 meter ataupun lebih kecil daripada 1,8 meter ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 20. Lucky adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Nah, kode akses kupon bazar ini memiliki 5 karakter dengan format AX, B, Y, C gitu ya kan. Kemudian di sini dikasih informasi bahwasanya A, B sama C-nya dinyatakan dengan huruf, lalu X dan Y-nya menyatakan angka, gitu kan ya. Nah, untuk di sini untuk huruf di sini berarti tersedianya ada 26 huruf ya. 26 huruf gitu ya, 26 huruf. Lalu di sini untuk angka itu bisa kita bikin apa namanya? Angka 0 termasuk ya. Jadi di sini ada 10 angka gitu. Ada 10 angka. 10 angka di sini untuk huruf 26 huruf itu A sampai Z. Kemudian di sini adalah angka 0 sampai 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Oke, ada 10 angka. Nah, lalu di sini terbagi menjadi 5 kompleks nih. 5 kompleks. Ada yang A, X, B, Y, C gitu ya. A, X, B, Y, C. Nah, kita isi dulu nih yang huruf. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi bahwasanya tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Berarti nggak boleh sama. Nah, dengan begitu untuk yang huruf dulu, berarti di posisi yang pertama di sini ada 26 huruf yang bisa kita pakai. Lalu di B huruf keduanya cuman ada 25 gitu, karena karena di sini di A itu udah kepake satu huruf dan nggak boleh lagi dipakai di huruf yang kedua di tempat B ya kan, karena udah nggak boleh dipakai lagi nih. Jadi sisanya ada 25. Nah, selanjutnya lagi di C itu juga huruf ketiga. Berarti di sini yang bisa kita isi cuman ada 24 huruf gitu ya. Ada kemungkinan 24 huruf yang bisa ngisi di posisi huruf ketiga. Karena apa? Udah kepake 2 kali di posisi yang A dan posisi yang B. Nah, lalu untuk yang angka di sini awalnya dia 10 ya kan? Karena ada 10 angka. Jadi di angka pertama ini bisa 10-nya, bisa 0 sampai 9. Dan di posisi angka yang kedua di yang posisi di sini itu udah cuman sisa 9 angka yang bisa kita isi, atau 9 angka yang bisa kita pakai. Karena sudah satu angka yang sudah terpakai di posisi X. Berarti ini berapa nih? Ya sudah, berarti tinggal kita hitung aja. Berapa banyak susunannya? 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24. Nah, berapa dah tuh? Kan gitu ya. Langsung saya hitung aja ya. 26 kali 10 kali 25 kali 9. Sorry. Bentar. Tadi wait saya ulang lagi dulu. 26 kali 10 itu kan berarti 260 kali dengan 25 itu adalah 6.500, kali 9 adalah 58.500, kali 24 adalah 1.404.000 ya. Jadi jawabannya adalah yaps yang C, seperti itu ya. Oke, kalau soal nomor 20 ini biasanya materinya ada hubungan dengan peluang ya. Dimana sebelum mengerjakan peluang itu kan pasti harus mengetahui bagaimana cara mencari berapa banyak anggota yang tersedia secara umum ataupun yang kita mau inginkan gitu ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan TKA matematika wajib ya untuk jenjang SMA yang berasal dari Puspendik. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari part awal sampai part terakhir.
Dan saya juga terima kasih juga yang sudah support saya via Strawberry ataupun Traktir, yang nanti linknya juga ada di deskripsi video. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung aja di chat di kolom komentar. Dan dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dulu di share, like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.